Bismillahirrahmanirrahim. Apa tuh pesertanya tadi? Mana itu? Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa ba'd, jamaah pengajian Pekanan KMMI, Bapak-bapak, Ibu-ibu dan saudara-saudara sekalian. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kembali kajian hadis kita bersama Ustadz Dr. Abdul Muta'ali. Insyaallah kita akan segera mulai kajian ini sekitar nanti sampai menjelang maghrib. Maghrib di sini jam sekitar 6.30 atau 6.36 tepatnya. Mudah-mudahan nanti juga kita memiliki waktu untuk tanya jawab sebelum kajian kita akhiri. Untuk menambah keberkahan acara ini, mari kita buka dulu pertemuan kajian kita dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian pada pertemuan-pertemuan yang sebelumnya kita sudah mendengarkan dan belajar bersama Ustadz Abdul Muta'ali mengenai sejarah hadis, bagaimana hadis dipelihara dan diriwayatkan semenjak dari zaman Rasulullah SAW bersama para sahabat, kemudian di zaman para tabi'in senior, kemudian para tabi'in junior. Kita sudah belajar dan mendengarkan perihal itu pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Dan sesuai dengan daftar materi yang ada di saya, insya Allah pada pertemuan kali ini kita akan banyak fokus kepada imam hadis terbesar, yaitu Al-Imam Al-Bukhari, dan kitab beliau Al-Jami'us Sahih atau yang biasa kita kenal sebagai Sahih Al-Bukhari atau Sahih Bukhari. Betul begitu Ustaz ya? Insya Allah ya, kali ini betul, kita betul. ya. Jadi insya Allah itu fokus dari kajian hadis kita pada pertemuan kali ini. Tidak berpanjang lebar, saya persilahkan kepada Ustadz Abdul Muta'ali untuk memulai. Dan sebelum beliau mulai, saya ingatkan kepada para jamaah jika ada pertanyaan bisa langsung disampaikan melalui papan chat atau nanti bisa juga langsung secara lisan dengan memberi syarat mengangkat tangan. Kepada Ustadz Dr. Abdul Muta'ali, saya persilahkan. Jazakallah khairan. Mohon maaf, materinya sudah terlihat ya? Ya, sudah jelas, Ustadz. Sudah, Ustaz. Baik, jazakallah khair. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, wassalatu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah. Amsayna wa amsal mulku lillah, walhamdulillah, la syarikalah. La ilaha illa huwa wa ilaihi nusyur. أمسينا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. اللهم ما أمس بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. نعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. اللهم عافنا في بدننا، اللهم عافنا في أسماعنا، اللهم عافنا في أبصارنا. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن، ونعوذ بك من العجز والكسل، ونعوذ بك من الجبن والبخل، ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم إنا نعوذ بك من الكفر والفقر، ونعوذ بك من عذاب القبر. لا إله إلا أنت. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي. أما بعد. Bapak Ibu, para asatidzah, para alim ulama, para sepuh, penispuh, sahabat ikhwah di Abu Dhabi yang sedang berjuang untuk memberikan yang terbaik kepada keluarganya, juga untuk menimba ilmu, ya, karena sayang sekali kalau di sana tidak sambil menimba ilmu. Nah, makanya ini sebagai bagian dari menimba ilmu nih ya. Mudah-mudahan kita diberikan kesehatan,
diberikan terus untuk bersyukur sehingga menjadi orang yang Allah ridhai, ya, yang Allah kasihi, hingga pada saat perjumpaan kita dengan Allah Subhanahu wa taala dipanggil oleh malaikat dengan salamun qaulam mir rabbir rahim. Jadi ketika mau meninggal itu, kata malaikat dibisiki salamun qaulam mir rabbir rahim. Wah, itu dahsyat betul ya. Karena itu setiap hari, setiap minggu, setiap bulan harus ada yang baru yang kita dapatkan, harus ada yang baru yang kita amalkan, sembari yang lama kita istiqomahi, kemudian sunnah-sunnah yang baru terus kita pelajari sambil kita amalkan. Ada 8.888 sunnah Nabi. Jadi kalau ditanya sunnah Nabi itu jumlahnya ada berapa? Ya, kalau Imam Bukhari dalam kitab dalam kitab Tarikh Kabir Imam Bukhari, ya, kemudian dikuatkan dalam Al-Adabul Mufrad. Jadi dari mulai bangun tidur, ya, sampai tidur kembali itu jumlah sunnah Nabi itu ada 8.888. Subhanallah. Mas Sumarwi itu dari 8.888 berapa nih yang sudah dikerjakan nih? Ya, jadi jumlah sunnah Nabi banyak sekali. Ada sahabat Nabi itu sampai mengerjakan sunnahnya sampai 8.887. Kurang berapa itu? Masya Allah. Kurang banyak berapa? ini, Ustaz. Enggak, ini ada sahabat Nabi itu yang mengerjakan sunnah Nabi 8.887. Berarti kurang berapa dia? Kurang satu, Ustaz. Kurang satu. Siapakah sahabat itu? Anas bin Malik. Abdullah bin Sahabat. Umar. Bukan. Sahabat itu namanya Abu Bakar Abu Siddiq. Bakar Siddiq. Betul, Abu Bakar Siddiq. Dari mana tahunya? Dari hadis Aisyah. Ketika ditanya Aisyah, Aisyah putriku, seluruh sunnah Nabi, ya, yang engkau ketahui dari suamimu, yang telah ayah kerjakan, adakah sunnah Nabi yang belum ayah kerjakan? Subhanallah. Itu pertanyaan Abu Bakar kepada putrinya, Aisyah binti Abu Bakar Siddiq. Apa jawab Aisyah? Ayah itu telah melaksanakan seluruh sunnah Nabi kecuali satu aja. Berarti berapa? 8.887. Subhanallah. Apa itu yang belum ayah kerjakan, nak? Katanya. Tuh, nak. Tuh ayah di pojok Madinah ada seorang kakek tua Yahudi. Tiap pagi, tiap waktu, tiap sore, tiap petang, tiap malam dia tugasnya itu ngebully Nabi. Tugasnya menghina Nabi. Tugasnya itu menjelek-jelekan Nabi. Sampai Nabi wafat, ya, Nabi nggak pernah marah. Bahkan tiap pagi Nabi selalu suapi dia dengan roti, dikunyah dulu. Setiap kali dikunyah, ya, kemudian disuapkan kepada kakek tersebut, itu kakek Yahudi bilang, nak, tanganmu lembut, jangan sampai diganggu sama dakwah Muhammad. Subhanallah, dia nggak tahu bahwasannya yang sedang nyuapi itu siapa? Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Sampai Rasulullah wafat. Sampai Rasulullah wafat. Ini kalau kira-kira, ini kalau kita yang nyuapin, ya, kalau posisi kita kayak Nabi itu, kira-kira ngapain tuh? Kita jewer aja. Tahu nggak? Yang Anda omongin itu saya. Subhanallah. Kalau kita mungkin gitu kali itu, ya. Subhanallah. Sampai Nabi wafat nggak tahu dia. Kata Aisyah tuh, ayah tuh, di pojok kota Madinah ada seorang kakek Yahudi, itu selalu menghina Nabi. Kalau ayah ingin mengamalkan seluruh sunnah Nabi, maka ayah lakukan seperti suamiku lakukan. Subhanallah. Kalau Rasulullah ketika nyuapi itu dikunyah dulu rotinya. Tetapi Abu Bakar tidak. Subhanallah, langsung dimakankan, langsung disuapkan. Apa yang terjadi? Kok yang ini beda, yang ini kasar. Subhanallah. Akhirnya, kok nak, hari ini kok kasar betul tanganmu. Tidak seperti kemarin. Apa kata Abu Bakar Siddiq? Nangis dia. Kakek sebetulnya yang kemarin-kemarin kakek hina itu adalah kakek yang kakek puji itu, yang kakek hina itu adalah Rasulullah, adalah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pingsan kakek tersebut, siuman langsung mengucapkan 2 kalimat syahadat. Subhanallah. Nah, paling tidak kita belajar sunnah ini, Pak. Itu dari 8.888 itu apa aja. Kemudian berapa yang sahih. Nah, kita akan belajar anatomi Sahih Bukhari.
inilah kitab sahih pertama kali di muka bumi. Bukan yang pertama kitab ini di muka bumi, begitu ya. Tapi yang hanya sahih saja, dia yang pertama. Yang pertama itu kitab hadis yang sampai kepada kita, kitab apa itu? Al-Muwatta. Siapa yang menyusunnya? Imam Malik. Hanya Al-Muwatta mungkin karena kitab pertama, dia ada yang sahihnya, ada yang hasannya, bahkan ada yang dhaifnya. Wajarlah namanya juga pertama kali. Tetapi kitab hadis yang khusus memuat hadis-hadis sahih saja pertama kali di muka bumi, inilah kitab hadis yang akan kita pelajari, yaitu kitab Sahih Bukhari. Baik. Sebelumnya kita singkat saja biografi singkat Imam Bukhari ya. Nama lengkapnya Abu Abdullah Muhammad bin Ismail. Jadi ayahnya namanya Ismail ya. Nama beliau sendiri Muhammad ya, nama Muhammad. Punya anak namanya Abdullah. Begitu, sehingga disebut Abu Abdullah, kan begitu. Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah bin Bardizbah Al-Ja'fi Al-Bukhari. Kalau begitu Imam Bukhari menikah. Dari mana taunya? Abu Abdullah. Berarti dia punya anak. Ya, Abu Abdullah. Dalam belantika dunia Islam, ulama besar yang tidak menikah sampai wafatnya cuma dua. Satu Imam An-Nawawi, yang kedua Ibnu Taimiyah. Ya, Ibnu Taimiyah beliau gelarnya Hujjatul Islam. Imam An-Nawawi, karyanya banyak. Kita baca hadis arba'in, kita baca Riyadhus Shalihin, kita baca kumpulan doa-doa hadis ya, yaitu al-azkar, doa dari mulai pagi sampai petang, petang sampai malam, malam sampai pagi, dari mulai Nabi bangun sampai Nabi tidur kembali, doa-doanya itu dikumpulkan oleh Imam An-Nawawi dalam sebuah kitabnya Al-Azkar. Lahir setelah sholat Jumat tanggal 13 Syawal ya, kemudian wafat pun sama 1 Syawal. Tahun berapa? Tahun 256 Hijriah. Jadi kalau pakai Hijriah usia beliau 62 tahun. Ya, kalau pakai Masehi umur beliau 60 tahun. Tapi dengan usia 60 tahun beliau punya karya luar biasa. Salah satunya apa? Ya kitab Sahih ini yang sampai kepada kita. Subhanallah. Banyak karya ulama dulu nggak sampai kepada kita. Ya, bahkan tidak dibaca lagi. Banyak itu. Subhanallah. Coba sekarang orang belajar hadis, nggak mungkin dia nggak baca Sahih Bukhari. Padahal kitab ini, ya, kitab ini disusun sejak awal baliknya Imam Bukhari. Kapan itu? 210 Hijriah. Itu awal balik Imam Bukhari. Disitulah beliau pertama kali melaksanakan ibadah haji ke kota Mekah. Begitu pulang haji langsung menyusun kitab ini selama 16 tahun, begitu ya. Nah, siapapun di antara kita yang ingin belajar hadis, yang ingin belajar rijal hadis, yang ingin belajar hukum-hukum Islam, impossible, enggak mungkin kalau tidak belajar Sahih Bukhari. Artinya apa? Kitab yang disusun dari tahun 210 Hijriah sampai sekarang tahun 1442 Hijriah, berapa tahun tuh? Ya, sudah berapa tahun tuh? Sekarang aja sudah tahun 2021 Masehi. Ya, ini disusun tahun 825 Masehi. Subhanallah. Ini masih survive sampai sekarang. Berarti apa? Kitab ini manfaat. Kalau nggak ada yang baca, hilang ini. Subhanallah. Menandakan bahwa kitab ini Allah ridhai. Mana dalilnya? Ar-Ra'd ayat 17. Wa amma zabadu fayadhhabu jufa'a wa amma ma yanfa'un nasa fayamkuthu fil ardh fa amma zabadu, adapun buih laut, karya-karya yang tidak bermanfaat itu seperti ombak ya, seperti buih laut yang hilang diterpa ombak. Subhanallah. Tadi saya bilang banyak karya-karya ulama itu nggak terbaca lagi sampai sekarang ya, tidak ada sampai sekarang. Dan itu tidak sedikit. Tapi kitab Sahih Bukhari ada sampai sekarang. Wa amma ma yanfa'un nasa, adapun karya-karya yang bermanfaat bagi manusia dan Allah ridhai, fayamkuthu fil ardh. Dia akan kokoh di muka bumi seperti karang, batu karang diterpa ombak, dia tetap kokoh itu. Berarti apa? Ridha ini. Allahu Akbar. Bahkan Imam Bukhari ketika selesai menyusun kitab Al-Jami'us Sahih ini, ya Allah, jadikan karyaku ini sebagai hujah di hadapan engkau nanti pada hari kiamat.
agar kau selamatkan aku, kau masukkan aku, kau kumpulkan aku bersama nabiku. Subhanallah. Kalau memang kau ridho karya ini, beliau berangkat ke Jeddah tuh Pak. Dilempar nih. Ya. Karya Sahih Bukhari ini dilempar manuskripnya. Nggak basah, balik lagi. Subhanallah. Coba skripsi kita sampai sekarang ada berapa yang ngutip? Disertasi kita, tesis kita. Subhanallah. Bahkan jangan-jangan kita lupa ini judul skripsi kita, judul tesis kita, judul disertasi kita. Nah, melaksanakan, beliau belajar ke beberapa ulama di Baghdad, Basrah, Kufah, Mekah, Madinah, Syam, Hams. Ini salah satu distrik di Suriah ya. Asqalan ini di dataran Persia, dia salah satu distrik di Iran hari ini, dan Mesir. Itulah sifat para ulama berkelana. Jadi jangan jadi ulama jago kandang, jangan. Ya, harus berangkat kemana-mana. Ada gium tuh Betawi, sayang anak dibuang-buang. Maksudnya apa? Suruh belajar dia keluar. Subhanallah. Begitu ya. Namanya juga menarik itu dalam bahasa Arab. Rumah itu bahasa Arabnya apa? Manzil. Manzil. Apa arti manzil? Tempat turun. Jadi anak itu diturunkan, dikeluarkan. Jangan dipegang terus. Tapi dia harus dikeluarkan. Ya. Imam Bukhari lahir, nggak lama dia ketemu ayah. Memang layaknya para ulama, para nabi begitu. Ketika lahir, orang tuanya sudah wafat. Nabi sebelum lahir, ayahnya sudah wafat, Abdullah. Sama Imam Bukhari, hanya beberapa tahun saja. Beliau ketemu dengan ayahnya Ismail, belajar beberapa hadis, setelah itu wafat ayahnya. Ya, kemudian diasuh oleh ibunya. Dan Imam Bukhari ketika lahir, itu terlahir dalam kondisi buta, ya, tunanetra, tidak punya maksiat mata. Melaksanakan ibadah haji bersama ibu dan saudara laki-lakinya tahun 200 Hijriah, 210 Hijriah. Jadi usia 15 tahun pada awal baliknya. Bagusnya pun kita demikian, Pak. Itu melaksanakan ibadah haji anak itu ketika awal balik. Jadi ketika awal balik, karena sebelum balik itu yang nanggung seluruhnya orang tuanya itu. Ketika balik itulah dia menjadi pribadi yang mandiri. Karena apa yang dia lakukan dia akan pertanggungjawabkan. Maka kalau bisa ketika dia balik pertama kali yang dilihat itu Baitullah, Pak. Yang dilihat itu Ka'bah, Pak. Subhanallah. Imam Bukhari begitu. Awal dia balik. Jadi ketika dia tahu nih beberapa bulan lagi dia balik itu, Pak. Subhanallah. Dia langsung, ibu, adik, yuk kita melaksanakan ibadah haji ke Mekah. Subhanallah. Jadi baliknya itu jatuh pertama kali ketika melihat apa? Baitullah. Jadi Bapak Ibu yang punya rezeki, ya kalau sekarang kita haji itu ngantri sekian tahun, kalau bisa sebelum balik itu didaftarkan itu ya. Jangan ketika usia sudah lanjut baru daftar, apalagi dengan masa tunggu yang luar biasa. Baik, beliau hafal 100.000 hadis yang sahih saja. Ditambah dengan 200.000 hadis yang tidak sahih. Jadi berapa semuanya? 300.000. Ya, 300.000. Belum yang lainnya. Menulis 20 karya tentang hadis, ilmu hadis, perawi, dan Islamic Studies. Di antaranya Al-Jami'us Sahih yang akan kita pelajari ini. Kemudian Al-Jami'us Saghir, Al-Jami'ul Awsat, kemudian Al-Jami'ul Kabir, Al-Adabul Mufrad, dan ada satu karya beliau itu yang luar biasa. Ya, dia tulis itu ketika melaksanakan ibadah haji. Apa karyanya? Birrul Walidain. Jadi Imam Bukhari punya satu karya judulnya Birrul Walidain. Apa artinya? Bakti kepada orang tua. Jadi selama perjalanan dari Bukhara, ya pecahan Uni Soviet hari ini, kemana ini belajar ke Mekah itu pakai unta tuh Pak. Ibunya nggak dikasih turun, Pak. Ya, ibunya nggak dikasih turun. Adiknya disuruh naik ke atas. Yang pegang tali kendala unta itu siapa? Imam Bukhari. Ya, ibunya tidak dikasih capek, tidak dikasih apa itu, nggak dikasih lelah tuh Pak. Subhanallah. Sayangnya luar biasa. Nak, kamu capek betul. Apa kata Imam Bukhari? Ini tidak seberapa ibu. Dibandingkan Uwais Al-Qarni katanya. Yang memanggul ibunya dari Yaman sampai kota Mekah katanya. Ini nggak seberapa ibu. Subhanallah. Paling tidak saya berjalan kaki, ibu naik unta. Dibandingkan Uwais Al-Qarni sangat jauh. Itu sebabnya ibu tidak ada hadis itu menjadi dhaif karena sahabat. Dia jelaskan siapa? Uwais Al-Qarni Pak. Karena baktinya kepada orang tua. Subhanallah.
Lalu keluarlah doa dari orang tuanya, dari ibunya, dia menangis. Aku doakan engkau menjadi pengumpul hadis yang baik. Doa itulah tuh Pak, yang membuat Imam Bukhari dipermudah oleh Allah menyusun karya-karya hadis yang luar biasa. Majelis beliau itu dihadiri, setiap majelisnya itu Pak, itu yang hadir 10.000 kaum muslimin. Ini seperti kayak kajian di KMM ini. Ini udah 28.000 ini. Kita yang hadir nih. Ya. Majelis Imam Bukhari itu yang hadir itu ya, setiap kali majelisnya, setiap kali taklimnya berapa? 10.000. Subhanallah. Apa artinya? Orang rindu dengan ilmu beliau. Ya. Karena kenapa? Banyak hadis-hadis yang beliau miliki tidak dimiliki ulama hadis yang lain. Contoh tentang apa itu? Tentang laki-laki pakai emas. Laki-laki pakai emas boleh nggak? Halo Bapak Ibu? Enggak. Nggak boleh ya? Boleh. Kalau nggak boleh itu emasnya apa? Emas kuning atau emas putih? Atau dua-duanya? Kuning. Emas kuning. Kalau emas putih boleh nggak? Boleh. Buktinya mana? Ketika Ali menikah dengan Fatimah, dikasih hadiah oleh Nabi emas. Satu untuk Fatimah, satu untuk Ali. Tuh lihat tuh. Ya, makanya Imam Bukhari ketika tiba di mana di Asfahan atas undangan muridnya Imam Muslim. Wow, itu pengajian-pengajian yang ada di Asfahan, Pak. Jadi kosong. Kenapa? Itu santrinya, jamaahnya pindah ke majelisnya siapa? Imam Bukhari. Ada sebagian ulama mungkin yang hatinya nggak bersih. Oh, gini murid-murid saya kok jadi pindah pengajian nih. Murid-murid saya kok pindah lapak nih. Pindah tempat ke pengajian Imam Bukhari. Ada sebagian ulama itu yang tidak bersih hatinya. Siapa di antaranya dalam riwayat itu dalam Manaqib Syekh Abdul Qadir disebutkan nama ulama tersebut Zuhal. Zuhal. Dia punya ini kita dalam kerangka sirah saja yang ngambil pelajaran, bukan maksud untuk mengaibkan ulama, tidak, nauzubillahi min zalik begitu. Akhirnya dia datang ke pengajian Imam Bukhari dalam rangka apa? Mencari kekurangan Imam Bukhari, Pak. Seperti apa sih Imam Bukhari ilmunya, seperti apa sih hebatnya, seperti apa sih dalamnya. Pengajianlah dia, ikutlah dia, tapi duduknya di saf yang paling belakang. Ya. Oh, ternyata luar biasa memang ilmu Imam Bukhari. Pertemuan pertama di awal dia tidak mendapatkan hal yang bisa dia aib, yang tidak bisa dia caci. Kemudian masuk ke pembahasan, ya. Nah, ketika pengajian mau ditutup, Imam Zuhal mendapatkan satu poin untuk menjatuhkan Imam Bukhari. Apa? Ketika Imam Bukhari mengangkat tangan, terlihat jari manisnya pakai emas, Pak. Ya, pakai emas warna apa, Mas? Emas putih, Pak. Oh, subhanallah. Kalau bahasa sekarang apa nih ya? Di foto Imam Bukhari, cekrek dimasukin ke FB, Pak. Dimasukkan ke Pensos. Ini dia katanya ulama hadis. Tapi kok melanggar hadis Nabi? Padahal hadisnya apa? Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rajula an labasil hariri wal dhahab. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang laki-laki memakai sutra dan emas. Cekrek di foto di FB. Viral, Pak. Viral langsung. Subhanallah. Enggak nunggu lama, itu pengajian Imam Bukhari jadi sepi itu, Pak. Karena apa? Karena status tadi itu, Pak. Subhanallah. Makanya hati-hati nih, hasud nih dia enggak di siapapun. Di ulama bisa hinggap dia. Ya, di ulama bisa hinggap dia. Walaupun nanti Imam Zuhal ini mohon maaf ke Imam Bukhari itu ya. Semua santri, semua jamaah itu keluar, Pak. Lift ya dari pengajian Imam Bukhari. Hanya beberapa saja yang tidak keluar. Grup yang tidak keluar pengajian Imam Bukhari. Siapa? Imam Muslim. Guru. Tahu nggak guru? Ini kenapa jamaah yang lain lift dari grup? Nggak duduk lagi di pengajian guru. Iya, memangnya kenapa? Yang penting saya ngajar saja. Ada yang hadir, alhamdulillah. Tidak pun tidak apa-apa. Karena ini bagian yang diperintahkan oleh Nabi. Balighu anni walau ayah. Ya, sampaikan walau satu ayat begitu. Kalau ada manfaatnya, alhamdulillah. Guru, mereka lift dari pengajian guru itu karena guru pakai emas, guru. Subhanallah. Oh, ini rupanya masalahnya. Coba kau baca, kau telaah bagaimana Fatimah dengan Ali menikah. Apa hadiah dari Rasul? Wih, dahsyat tuh, Pak.
Ya, baru tuh datang lagi pengajian ya Imam Bukhari. Apa artinya? Imam Bukhari punya hadis yang banyak ulama hadis pada zamannya nggak punya hadis itu. Ya, tidak punya hadis itu. Sebaliknya, banyak hadis yang ramai ketika itu tapi Imam Bukhari tidak meriwayatkan itu. Nanti kita bahas di akhir. Kita bahas di pembahasannya. Nah, ini sumbernya yang saya ceritakan ya. Saya ambil dari Usul Hadis karya Muhammad Ajaj Al-Khatib ya. Baik. Gambaran singkat kitab Sahih Bukhari. Kitab Sahih ini adalah kitab Sahih yang pertama kali hadir di muka bumi. Kitab Sahih, kitab hadis yang pertama kali hadir di muka bumi memang Al-Muwatta Imam Malik. Namun dia komprehensif. Ya, tidak hanya Sahih. Yang dhaifun ada, yang hasan apalagi. Yang menyusun di dalamnya hanya yang Sahih-Sahih saja. Yaitu adalah kitab Sahih Bukhari. Karena itu impossible. Nggak mungkin kita belajar hadis tanpa membaca Sahih Bukhari. Subhanallah. Disusun selama 16 tahun. Ya. Dipilih dan diseleksi dari 600.000 hadis. Artinya apa? Imam Bukhari menguasai 600.000 hadis. Subhanallah. Siapa di antara kita yang hafal hadis arba'in? Itu pun susah juga ngapalnya. Ini 600.000 hadis. Subhanallah. 600.000 hadis ini dihafalkan oleh Imam Bukhari ketika usia beliau itu 17 tahun, Pak. Ya, 17 tahun. Ini pendidikan karakter ya. Penting ini, berbasis agama, berbasis keilmuan para ulama, berbasis Quran, berbasis hadis ini sangat penting. Karena kalau karakter ini hilang, maka hidup ini hambar, Pak. Orientasinya jadi kapitalisme, orientasinya hanya duniawi itu, Pak. Rugi betul. Makanya ya, bersyukurlah mereka yang belajar hadis, yang belajar sunnah. Ya, jika ingin tahu siapakah orang yang orientasi hidupnya akhirat, orang yang mau belajar hadis, orang yang mau belajar sunnah. Mana dalilnya? Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Pada diri Nabi itu ada suri tauladan yang luar biasa. Orang yang belajar suri tauladan Nabi, hadisnya, perkataannya, perbuatannya, tingkah lakunya, ketetapannya, sirah nabawiyahnya, itu orang-orang yang liman kana yarjullah. Orang yang orientasi hidupnya Allah wal yaumal akhir dan hari kiamat. Oh subhanallah. Karena itu istiqomahlah Bapak Ibu untuk mempelajari hadis Nabi. Sekarang alhamdulillah kita banyak sekali di Indonesia rumah tahfiz, baitul Quran. Tapi jarang ini rumah hadis. Di DKI Jakarta saja itu yang masyhur baru Darus Sunnah ya. Itu pun sudah wafat pengasuhnya. Syekh Ali Mustafa Yakub tuh ya, Profesor Ali Mustafa Yakub. Mudah-mudahan putranya bisa melanjutkan lebih baik lagi. Artinya apa? Yang menguasai hadis sedikit, Pak. Yang menguasai Quran banyak. Padahal Quran dan hadis tidak bisa dipisah, Pak. Ya, tidak bisa dipisah. Untuk mempelajari Quran, maka pintu masuknya dimulai dari mempelajari Nabi. Mana dalilnya? Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Jika kalian mencintai Allah berarti Quran. Fattabi'uni, ikuti aku. Apa itu? Ikuti sunnah Nabi. Yaghfir lakum. Ya, yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Allah akan cintai, Allah akan ampuni. Subhanallah. Sahih Bukhari ini memuat 9.082 hadis yang terulang. Jadi dari 600.000 hadis diambil hanya berapa? 9.000. Jadi berapa persennya nih? Ya, hanya sedikit aja ini. Subhanallah, hanya 9.062 hadis. Ya, dari 600.000 hadis yang beliau seleksi. Subhanallah, yang terulang, yang tidak terulang berapa? 7.242. Setiap hadis yang beliau muat, yang beliau susun, yang beliau masukkan dari 600.000 hadis diseleksi. Ini satu hadis sahih sesuai dengan syarat sanad, syarat rijal, syarat riwayat. Beliau sholat sunat istikharah 2 rakaat. Subhanallah. Berarti ketika ada 9.802 hadis, setiap satu hadis beliau sholat istikharah 2 rakaat. Jadi berapa ribu rakaat beliau sholat? 18.000 ya, 18.164 ya.
Subhanallah, 18.000. Subhanallah. Disusun berdasarkan perintah Nabi melalui mimpi. Kalau nggak salah ini sudah saya ceritakan ya. Jadi saya tidak akan mengulang lagi nih. Nah, setelah mimpi dikuatkan kembali, ya beliau diperintah lagi atas permintaan gurunya. Siapa dia? Ishaq bin Rahawai. Ya, siapa ini? Seorang tabi'in. Ketemu dengan sahabat Nabi Muhammad SAW. Nah, sistematika penulisan Sahih Bukhari di metodologi dan penyusunan bab ditulis di Masjidil Haram. Jadi, ketika di Mekah, pelaksanaan ibadah haji di Mekah, itu beliau di Masjidil Haram orat-oret, Pak. Bikin metodologi dan outline-nya ini. Di mana itu? Di Masjidil Haram. Sedangkan pendahuluan dan pembahasannya itu totalitas seluruhnya di mana? Di Raudhah, di Masjid Nabawi. Jadi kalau Bapak Ibu tanya, itu yang 16.164 rakaat itu di mana salatnya? Di Raudhah. Oh, dahsyat betul. Ya, di Raudhah. Di Masjid Nabawi. Apa itu Raudhah? Baina mimbari, ya, baina baiti wa mimbari raudhatun min riyadil jannah. Antara rumahku dan mimbarku ada satu taman dari taman-taman surga. Subhanallah. Terkadang orang yang hatinya kotor, ya, karena penuh dengan lumut dosa, dia belum bisa menyaksikan raudhah itu taman surga. Tapi yang hatinya bersih, yang hatinya aman dari dengki, hasud, nifak, ya, dosa-dosa besar, dia akan menemukan kelezatan-kelezatan yang luar biasa. Contohnya apa? Imam Bukhari, Pak. Allah buka matanya dari butanya. Di mana? Di Raudhah. Ketika memulai menyusun bab pertama dari Sahih Bukhari. Bab apa itu? Tentang Kitabu Bad'il Wahyi. Bab permulaan turunnya wahyu. Pelan-pelan mata beliau itu bisa melihat. Ya. Terkait hadis-hadis yang menjelaskan tempat, Imam Bukhari langsung observasi ke TKP. Misalkan Imam Bukhari ketika menjelaskan perang Badar, beliau ke Badar langsung tuh, Pak, menyaksikan bagaimana Nabi memimpin pasukan. Ya. Kemudian perang Uhud, beliau ke Uhud langsung tuh, Pak. Walaupun nanti penulisannya di mana? Di Raudhah. Tetapi untuk meyakinkan, ya, kalau ada tempat dalam matan hadis, maka beliau berangkat ke situ. Ya, beliau datang ke tempat situ. Subhanallah. Jadi beliau seorang observer ini. Ya, syarat sahih menurut Imam Bukhari. Pertama, adil. Dalam ilmu hadis, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, adil itu definisinya ini disepakati oleh para ulama hadis. Apa itu yang maksud adil? Ayyakuna musliman. Dia harus muslim. Jadi mafhum mukhalafahnya apa? Lawan katanya apa? Kalau adil itu muslim. Kira-kira apa? Adil berarti non-muslim. Jadi selama dia tidak muslim, nggak bisa jadi adil tuh, Pak. Nggak bisa jadi adil. Ini definisi ilmu hadis nih, nggak bisa dibantah. Kemudian apa? Ayakuna sadiqan jujur, ayakuna dhabitan, dhabit, kuat hafalan. Bukan sekedar kuat, tetapi apa? Hafalannya, ya, bukan sekedar paham, tapi narasinya, diksinya, frasenya, klausanya sama. Contoh begini deh. Tadi kita mulai pengajian, ya, taklim ini jam 19.50. Oke, sekarang jam berapa? Jam 20.25. Bapak Ibu mungkin paham. Tapi bisa nggak menjelaskan, Bapak Ibu, baik ke saya ataupun ke orang lain, kalimatnya sama, gayanya sama, narasinya sama, katanya sama, diksinya sama. Bisa nggak? Berat, Pak. Berat. Imam Bukhari, Pak, seorang guru berbicara, Ishaq bin Rahawai berbicara, Pak, 1 jam, lalu dia ceritakan kembali kepada muridnya. Siapa kepada muridnya itu? Abul Firrah. Nah, Abul Firrah nggak bisa hadir. Kata Ishaq bin Rahawai, ya Muhammad, tolong ceritakan apa yang aku sampaikan hari ini kepada Abul Firrah. Baik, guru. Subhanallah. Abul Firrah, Ishaq bin Rahawai, gurunya seorang tabi'in, dia mendengar dari bilik rumahnya Abul Firrah.
Ternyata Imam Bukhari bukan hanya paham, tapi Imam Bukhari menceritakan sama betul. Kalimat pertamanya apa, kalimat keduanya apa. Kalimatnya sangat sama, diksinya sama, koma titiknya sama. Ini namanya dalam ilmu hadis apa namanya? Dhabit. Ya, ini baru Imam Bukhari. Bagaimana sahabat Nabi Umar bin Khattab? Nabi baca surat Al-Baqarah 3 kali. Yang keempatnya Umar bin Khattab baca hafal, subhanallah. Ngedengar 3 kali, yang keempatnya baca, ya, beliau baca itu surat Al-Baqarah sama persis. Hal ini buah apa? Buah kesolehan, buah kebersihan hati. Buah jauh dari maksiat. Tazkiyatun nufusnya kuat, luar biasa. Dan buah apa? Bersih dari yang haram. Subhanallah. Kata ayahnya, sebelum wafatnya, siapa ayahnya? Ismail. Ibu, ayah tidak pernah memberikan makan yang haram kepada ibu, kepada putra-putra kita. Karena itu ibu harus lanjutkan ya kepada putra-putra kita. Jangan pernah memberi yang haram. Subhanallah. Jadi rupanya makanan yang halal, Pak, itu pengaruhnya luar biasa. Luar biasa. Karena itu, Bapak Ibu, mencari duit itu gampang. Yang susah itu cari makan. Makanan yang kita makan belum tentu di situ bebas dari riba. Belum tentu apa itu makanan yang kita makan bebas dari apa itu dari khianat. Bebas dari riswah. Oh, subhanallah. Ya, itu sebabnya kenapa ketika Nabi pindah ke Madinah, doa makan ditambah. Doa makan ketika di Mekah itu cuma Allahumma barik lana fima rozaqtana. Ya Allah, berkahi rezeki yang kau berikan kepada kami. Ketika pindah ke Madinah, Utsman bin Affan membeli apa itu sumurnya Yusuf Yahudi. Ketika air minum akan diminum oleh para sahabat, jangan kau minum sebelum doa makannya, doa minumnya kau tambah. Allahumma barik lana fima rozaqtana wa qina adzabannar. Itu adanya di mana tuh wa qina adzabannar? Di Madinah. Ya Allah, jaga kami dari api neraka. Kenapa? Karena si Yusuf Yahudi itu dia beli sumur dari mana duitnya? Duitnya modal dari apa? Belum tentu di situ halal semuanya. Belum tentu di situ nggak ada riba. Subhanallah. Ya, makanya ada waqina adzabannar. Nah, dhabit ini selain buah dari tazkiyatun nufus, dia buah dari apa itu? Kehalalan rezeki. Kemudian syarat sahih dalam menurut Imam Bukhari, thiqah, terpercaya. Ya, thiqah ini Bapak Ibu berat dia. Ya, berat dia. Nggak boleh kelihatan bohong. Jangankan berkali-kali, sekali aja nggak boleh. Karena kalau seorang perawi hadis ketahuan berbohong, maka ketika dia meriwayatkan hadis yang kedua, walaupun dia jujur tetap ditolak. Kenapa? Sebelumnya dia bohong. Tidak syadz. Apa itu tidak syadz? Tidak berlawanan dengan kebanyakan hadis. Contoh syadz itu hadis Abbas bin Abdul Muttalib. Hadis apa itu? Hadis ketika Abu Talib sedang sakaratul maut. Nabi mendatangi Abu Talib yang sedang sakaratul maut didampingi oleh pamannya, adiknya Abu Talib. Siapa? Abbas bin Abdul Muttalib. Cuma Nabi dengan Abbas bin Abdul Muttalib tibanya di rumah Abu Talib telat. Di telinga kanan Abu Talib sudah ada Abu Lahab. Di telinga kiri Abu Talib sudah ada siapa? Abdullah bin Abi Umayyah. Ya, keduanya orang kafir. Apa kata Nabi? Ya am, qul asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu sampai wafat Abu Talib tidak bersyahadat. Ya. Namun ada satu riwayat, Pak. Riwayat siapa itu? Abbas bin Abdul Muttalib. Apa kata Abbas bin Abdul Muttalib? Ra'aitu taharruka fami Abi Talib yatasyahad. Aku menyaksikan dengan jelas bagaimana gerakan-gerakan lisan lidahnya Abu Talib bersyahadat. Nah, oleh Imam Bukhari nggak dipakai di hadis, Pak. Kenapa? Bertentangan dengan mayoritas hadis. Kenapa? Nabi ketika memaksa lebih dari 3 kali, ya ucapkan syahadat. Turun itu. Surat Al-Qasas 56.
Innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha Muhammad. Kau enggak bisa ngasih hidayah. Walaupun kepada engkau yang kau cintai sekalipun. Hidayah itu kami berikan kepada orang yang kami kehendaki. Subhanallah. Kata Nabi, satu-satunya Nabi yang diberikan diskresi, Pak. Boleh mendoakan non-muslim hanya Nabi Muhammad. Kan'an sampai wafat kafir dia. Ya, ayahnya siapa? Nuh mendoakan putranya. Innahu min ahli ya Rab, Kan'an itu putraku, tolong dia. Ditegur sama Allah itu. Qala ya Nuh innahu laysa min ahlik, innahu amalun ghairu salih. Fala tas'alni ma laysa laka bi'ilmun. Nuh, Kan'an itu bukan putramu, dia amal tidak soleh. Semua nabi Pak berdoa kepada non-muslim, anak sekalipun, istri sekalipun dilarang. Satu-satunya nabi yang boleh mendoakan non-muslim hanya Nabi Muhammad kepada pamannya. Apa itu? Ya Allah, berikan syafaat kepada pamanku. Diterima oleh Allah. La'alla tanfa'u syafaati. Semoga syafaatku bermanfaat kepada pamanku Abu Talib. Sehingga apa? Yadadahdu bihin nar. Ya, itu dengan syafaat Rasul itu bisa memperingan siksa Abu Talib di mana? Di neraka tuh Pak tuh. Ya, tetapi walaupun demikian kakinya menginjak api neraka di neraka kelas VIP ya. Kakinya menginjak api neraka, apa itu? Otaknya bergejolak. Apa artinya? Bahwa hadis itu membuktikan syafaat Nabi sampai kepada Abu Talib, memperingan tapi tidak menyelamatkan. Berarti apa? Abu Talib tidak bersyahadat. Beda dengan riwayatnya siapa? Abbas bin Abdul Muttalib. Nah, ini namanya apa? Syadz. Ya, satu hadis bertentangan dengan banyak hadis. Selanjutnya syarat sahih, sanadnya bersambung. Tidak mursal. Mursal itu hadis yang gugur, bukan gurur ya. Gugur perawinya di akhir sanad. Tidak munqati, yaitu hadis yang gugur sanadnya di tengah-tengah. Ya, di tengah-tengah ini sesudah Nabi, karena tidak ada hadis yang dhaif itu karena seorang sahabat. Baik satu orang atau lebih secara tidak berturut-turut, namanya munqati. Gugurnya bisa setelah sahabat, kemudian tabi'in ya, atau atba' tabi'in atau para perawi. Kemudian juga hadis tersebut tidak mu'dal. Apa mu'dal? Yaitu hadis yang gugur perawinya 2 orang atau lebih berturut-turut. Mau di awal tapi bukan sahabat ya. Setelah sahabat bisa di tengah, bisa di akhir, namanya mu'dal. Kemudian matan hadisnya tidak janggal. Memang ada yang janggal, banyak. Apa di antaranya? Bazinjan dawaun likulli da, bazinjan dawaun likulli da, bazinjan dawaun likulli da, terong, obat dari segala penyakit. Dicek dari hadis-hadis yang lain nggak ketemu. Oh, ternyata hadis itu diungkapkan oleh tukang terong biar laku dia hadisnya. Nah, ini gambaran singkat. Anatomi Sahih Bukhari. Kitab Sahih Bukhari terdiri dari 97 kitab dan 3.450 bab. Kitab ini kira-kira pada nasinya sebetulnya kalau dalam penulisan ilmiah berbahasa Indonesia dia namanya apa? Bab. Sedangkan yang bab dalam Sahih Bukhari maksudnya adalah apa? Pasal. Begitu ya. Jadi kalau kita terjemahkan dalam karya ilmiah Indonesia, Sahih Bukhari terdiri dari 97 bab dan 3.450 pasal tuh Pak tuh. Nah, bab ini saya catat ya. Babnya atau kitabnya pertama permulaan wahyu. Ini kitab permulaan wahyu. Hadisnya apa? Hadis tentang permulaan wahyu. Yaitu tentang ar-ru'yatus shadiqah. Awwalu ma uhiya ilayya ar-ru'yatus shadiqah. Wahyu yang pertama kali turun kepada saya apa? Mimpi yang benar. Mimpi yang benar. Subhanallah. Dari sinilah Bapak Ibu dalam Sahih Bukhari nanti bab tentang ta'birur ru'ya, takbir mimpi. Apa kata Nabi? Ada dalam Sahih Bukhari. Apa itu hadisnya? La yabqa minan nubuwati illa al-mubasysyirat. Tidak ada yang tersisa dari kenabian karena tidak ada wahyu lagi. Illa al-mubasysyirat. Kecuali berita-berita baik yang datang melalui apa? Mimpi. Subhanallah. Nabinya sudah tidak ada, betul. Wahyunya sudah tidak ada, betul. Tetapi mereka-mereka yang diridhai Allah,
itu terkadang dikasih isyarat-isyarat melalui apa? Melalui mimpi. Contoh siapa? Imam Bukhari. Diperintah untuk menyusun Sahih Bukhari melalui apa? Mimpi. Bahkan Bilal bin Rabah setelah Rasulullah wafat, dia nggak mau lagi tinggal di mana? Tidak mau lagi tinggal di Madinah. Kenapa? Ana muadzinu Rasulillah. Saya ini muazzin Rasul, bukan muazzinnya Anda wahai Abu Bakar, bukan muazzin Anda wahai Umar. Subhanallah. Begitu ya. Akhirnya beliau pindah dari Madinah ke mana? Ke Wadi Halfa, perbatasan Mesir, Sudan. Tuh Pak ya. Bertahun-tahun dia di Wadi Halfa. Apa? Dalam salah satu malamnya dia bertemu dengan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa kata Nabi? Apakah kau tidak merindukan aku, wahai Bilal? Subhanallah. Pagi harinya beliau mempersiapkan kudanya, lalu dengan segala perbekalannya, lalu berangkat ke mana? Berangkat ke Madinah. Itu namanya apa? Mubasyirat. Tuh, Pak. Ya. Kemudian bab iman, bab ilmu, bab toharah, ya. Kemudian bab wudhu, bab sholat. Dalam bab wudhu, Bapak, Ibu, di sini ada beberapa hadis yang menurut beberapa orang ya disebut bid'ah, Pak, perilaku-perilaku ini. Tapi kalau kita baca hadis ini, Pak, dahsyat betul. Oh, ternyata boleh. Bapak, Ibu, mungkin pernah mendengar ya, ada keluarga kita sakit atau ada seseorang sakit, lalu datang ke salah seorang ulama, datang ke salah seorang guru, minta air. Begitu ya, minta air lalu didoakan. Air tersebut lalu diminumkan kepada yang sakit. Pernah kan melakukan itu kan? Nah, kira-kira itu hadisnya apa itu? Dalilnya apa itu? Ternyata dalam Sahih Bukhari ada. Ya. Ternyata dalam Sahih Bukhari ada. Keponakannya Abu Thalhah. Abu Thalhah itu barbershopnya Nabi. Tukang pangkasnya Nabi, tukang cukurnya Nabi Muhammad SAW. Keponakannya kakinya keseleo, Pak. Sakit betul. Ya. Sudah keseleo dipatuk ular. Subhanallah. Akhirnya Abu Thalhah dia bawa tuh keponakannya menemui Nabi. Ya Rasulullah, putraku sakit digigit ular, keseleo lagi. Apa kata Nabi? Siapkan air. Siapkan air. Ya. Ketika aku berwudu, tolong sisa air wuduku kau siapkan tempat. Lalu sisa air wudu yang jatuh ke baskom atau ke tempat ya sebagai tempat menyimpan sisa air wudunya Nabi. Lalu itu dibasuhkan ke yang sakit, sisanya kau minumkan. Oh, coba lihat. Itu dari situ tuh dalilnya tuh. Ya, karena itu ketika belajar Sahih Bukhari, Pak, kita bertamasya, Pak. Subhanallah, kita mudah-mudahan Allah kayakan ilmu kita, lalu Allah gerakkan kita untuk bisa mengamalkannya, dan lebih dahsyat lagi, kita punya pemahaman yang komprehensif. Ya, tidak mudah menyalahkan orang. Ya, tidak merasa diri paling benar karena dahsyat betul di Sahih Bukhari ini. Ya, kemudian bab salat, kemudian bab zakat, bab saum. Dalam Sahih Bukhari, bab saum itu ada salah satu hadis. Ini masih ada waktunya nggak nih, Pak Sumarwito atau Ustaz Taufik? Masih, masih. Masih ya? Ya, masih. Jadi saya masih menjelaskan di mana ini? Di bab-bab nih ya? Iya. Mungkin pertemuan malam ini nggak selesai ini ya? Sambung minggu depan, minggu depan. Bulan depan. Ya, dalam bab puasa, karena sejatinya ini saya jelaskan dari 97 kitab ini. Tapi ini sekilas saja dulu ya. Salah satu hadis dalam bab saum, Pak, dahsyat, Pak. Ada hadis begini. Di kita itu kan pemerintah kita, khususnya MUI kita, memberikan jadwal imsakiyah, betul ya? Jadwal imsakiyah. Kita ini punya dua waktu, Pak. Ada istilahnya waktu imsak. Seolah-olah kalau udah imsak itu nggak boleh makan, nggak boleh minum, betul nggak? Kan begitu tuh ya? Ya. Baru setelah itu waktu azan. Dalam Sahih Bukhari, kapan terakhir kali boleh kita sahur, Pak? Ya, kapan terakhir kali boleh kita sahur? Dijelaskan tuh, Pak tuh.
Abdullah bin Umar ceritanya bangun sahurnya telat, Pak. Ya, bangun sahurnya telat dia. Jadi dia langsung minum, langsung dia makan, Pak. Ketika makan, Bilal azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu langsung, Pak, mau dimuntahkan makanan tersebut oleh Abdullah bin Umar. Apa kata Umar? Lah, jangan. Kau habiskan, kau makan yang tenang, sampai kalimat azan yang terakhir. Subhanallah. Paham ya? Ini dahsyat betul nih, Pak. Ya. Tetapi mohon maaf, jangan disengaja. Ya, kita udah sahur jam 3, sudah sahur jam 4, tetap ketika azan makan lagi, sahur lagi, itu nggak boleh. Ya, bagi yang normatif, yang sudah sahur, maka azan pertama itu menjadi apa? Menjadi penghalang atau dimulainya puasa kita. Tapi yang bangunnya kesiangan bukan karena maksiat, tapi karena kecapean dia melaksanakan qiyamul lail, kecapean dia tilawatul Quran, bangunnya subhanallah beberapa detik sebelum azan, minum saja, makan saja. Habiskan satu piring, satu porsi itu ya dengan proporsional sampai kalimat azan yang terakhir. Itulah hebatnya sunnah Nabi. Kalau berbuka mendengar azan yang mana itu? Yang pertama kali. Masjid di Indonesia banyak. Di Jakarta banyak. Nah, terus kalau buka, itu pakai azan masjid yang mana? Yang pertama kali azan. Sebaliknya kalau sahur, sahurnya sampai kapan? Dengerin masjid yang azannya paling terakhir selesai. Subhanallah. Luar biasa ini Islam. Gitu ya. Itu bab saum dan masih banyak lagi. Menariknya, Bapak Ibu yang dimulakan Allah, ini susunannya saya nggak teratur ya. Bab saum ini, bab puasa ini ditulis oleh Imam Bukhari setelah bab tentang apa? Madinah. Ya, ini saya secara acak aja nih. Jadi bab saum, ya, bab puasa, Kitabus Shiyam itu ada 167 hadis tentang puasa. Menariknya, bab siam, bab puasa dalam Sahih Bukhari ditulis oleh Imam Bukhari setelah Babul Madinah, Kitabul Madinah. Madinah di sini berarti negara bukan? Negara. Punya aturan, punya peranata dia. Apa artinya? Negara harus menjamin orang puasanya benar. Jangan sampai apa? Yang berpuasa harus menghormati yang tidak puasa. Nggak benar itu. Nah, negara harus mengatur. Subhanallah. Memang puasa Ramadan itu setelah Nabi kapan? Hijrah ke Madinah. Jadi menariknya Bapak Ibu yang dimulakan Allah, ini sistematika dalam Sahih Bukhari berdasarkan sistematika Pak, sirah nabawiyah Pak. Step by stepnya, day to day-nya, month to month-nya, year to year-nya itu. Puasa itu setelah ada kota Madinah. Apa artinya? Negara harus menjamin Pak, bahwa puasa bisa dilaksanakan dengan baik. Tarawih pun sama. Haji, kemudian kitabul buyu', kitab muamalah, kitab murafat, ya, tentang hukum acara, bab tentang syahadat, tentang sulh, perdamaian, bab tentang wasiat, bab tentang wakaf. Wakaf itu baru ada di mana, Pak? Baru ada di Madinah. Ya, baru ada di Madinah. Subhanallah. Harusnya kalau kita belajar wakaf, Pak, maka kita tidak perlu lagi ke BEJ, Pak. Bursa Efek Jakarta itu. Kita nggak perlu lagi beli saham. Karena wakaf itu terbagi dua. Ada wakaf ahli, ada wakaf khairi. Apa itu wakaf khairi? Kita mewakafkan harta kita putus. Yang penting untuk kepentingan umat. Ada lagi namanya wakaf ahli. Saya wakafkan tanah saya, ya, tapi 2 tahun aja. Namun saya minta bagian 20% dari keuntungan pengelolaan tanah saya. Boleh nggak? Boleh. Namanya apa itu? Wakaf ahli, Pak. Dan ini luar biasa sekarang, khususnya di Qatar, Pak. Beberapa stadion sepak bola di mana Qatar akan jadi tuan rumah, itu pendanaannya pakai apa itu? Pakai wakaf. Ini kalau wakaf ahli digelorakan, subhanallah. Nggak perlu lagi orang beri saham. Ya, kemudian bab tentang jihad. Ini sangat penting, bukan berarti perang saja.
Ya, penciptaan makhluk, riwayat para nabi, bab tentang surga dan neraka. Diceritakan juga bagaimana rumahnya Umar, istananya Umar nanti di surga tuh Pak. Ya, jadi Nabi Muhammad SAW ketika Isra Mi'raj itu diperlihatkan surga. Ada satu istana besar betul. Ya, satu istana besar betul, Pak. Kata Nabi, ini istananya siapa? Ini saya nih pembantunya Umar, tukang kebunnya Umar. Loh, istana Umar di mana? Itu lebih besar lagi. Jadi pembantunya Umar, istananya besar betul. Jadi kamar pembantu dari istananya Umar besar betul, apalagi istananya Umar. Oh, dahsyat betul. Allahu Akbar. Diceritakan siapakah orang yang terakhir kali masuk neraka dalam Sahih Bukhari. Rasul diperlihatkan tentang orang-orang yang masuk neraka. Jibril, siapakah umatku yang paling terakhir masuk neraka? Ya, yang paling terakhir diangkat dari neraka kemudian masuk surga, itu maksudnya. Babnya judulnya Babu Man Akhira Dakhilal Jannah. Bab menjelaskan orang yang paling terakhir masuk surga dari umat Nabi. Artinya apa? Yang paling lama di neraka. Siapa dia? Seorang perempuan yang menghalalkan ya kehormatannya. Nauzubillah min dzalik. Kemudian manaqib Quraisy. Ini salah nulis ya. Quraisy maksudnya manaqib Quraisy. Ya, orang-orang penting dari kalangan Quraisy, keutamaan sahabat, sirah nabawiyah, maghazi perang-perang. Dijelaskan ada 32 peperangan Nabi Muhammad SAW. Semuanya menang. Satu saja yang secara politik Nabi kalah, yaitu perang Uhud. Kemudian bab tentang tafsir, bab tentang nikah, bab tentang talak, nafkah, at'imah. Apa ini? At'imah, makanan-makanan. Nabi punya pembantu. Kalau kita makan, jangan sampai apa yang kita makan dengan pembantu yang kita makan berbeda. Nggak boleh, coba. Ya, kalau pembantu tidak bisa makan bareng dengan kita, maka sediakan yang terbaik buat dia. Kemudian asyribah, bab tentang minum-minum. Diceritakan bagaimana Nabi minum, bagaimana Nabi memegang. Ya, jadi Nabi itu kalau makan posisinya bukan sila, Pak. Kalau minum bukan sila. Nabi tidak pernah berdiri. Ya, Nabi tidak pernah berlari. Nabi tidak pernah berjalan ketika makan, ketika minum. Kemudian bagaimana posisi Nabi makan, posisi Nabi minum tuh ya. Itu enggak sila. Kalau sila itu untuk ibadah, untuk zikir. Jadi kaki kanan ya angkat, kemudian kaki kiri direndahkan. Begitu tuh posisinya tuh. Ini kalau offline nih gampang nih ya kajiannya nih ya. Kemudian tib, bab tentang apa ini? Tib ini bab apa tentang kedokteran, obat-obatan. Nah, ini yang saya tulis menjadi buku Fikih COVID-19, Pak. Ya, tentang obat-obat COVID, bagaimana COVID dia berasal, bagaimana cara mengelola COVID, bagaimana cara mengelola virus, kapan virus selesai, begitu ya. Dalam fikih tersebut, ya, dalam kitab tersebut ada namanya Al-Qistul Hindi itu Pak, tuh di Arab Saudi ada ya. Kemudian bab tentang adab, tentang etika. Kemudian bab tentang silaturahim. Kemudian istizan, minta izin masuk ke rumah. Ya, Nabi Al-Quran melarang kita bertamu di 3 waktu. Ya, min ba'di sholatil isya, setelah sholat isya. Ya, wa min qabli sholatil fajar, sebelum sholat fajar. Ya, wa ba'da an tad'unaha, dan setelah sholat zuhur itu nggak boleh kita. Istizan pun sama, istizan kita minta izin ke istri bagi seorang suami. Apa ini maksudnya? Minta izin seorang suami kepada istrinya. Ini apa maksudnya? Ini bapak-bapak penting nih baca hadis ini nih. Minta jatah. Izin untuk menikah lagi. Nah itu, jadi jangan berbohong. Nikah itu dia ibadah, nggak boleh pakai cara bohong. Jujur aja Pak, jujur. Nah ini istizan. Subhanallah. Tapi saya dilarang nih baca kitab ini nih, bab ini nih. Subhanallah. Kata istri saya lewat-lewat aja bab ini katanya. Ya, kemudian bab tentang nuzur, nazar. Bab tentang kifarat, mengkifarati dosa. Bab hudud, had-had pidana. Bab ikrah, pemaksaan. Dalam kondisi kita terpaksa untuk melakukan hal-hal yang tidak ideal dalam beribadah, Pak. Kapan itu? Nah, seperti Bilal bin Rabah diperbolehkan lisannya mengucapkan kekufuran tapi hatinya tetap apa? Tetap beriman. Illa man ukriha wa qalbu mutmainnum bil iman. Dalam surat An-Nahl itu, Pak. Tapi kata Bilal, tidak. Aku ingin hatiku, ya, lisanku seluruhnya masuk surga. Jangan sampai yang masuk surga hanya batinku tapi lahirku tidak.
Oh, subhanallah. Itu siapa itu? Bilal bin Rabah. Nah, Nabi mengizinkan dalam kondisi tertentu boleh menggunakan teori goronik. Tuh, Pak. Apa itu goronik, Pak? Goronik itu kita persuasi, Pak. Iya, jadi kita mengkondisikan sesuai dengan keinginan mereka selama tidak nabrak-nabrak akidah. Begitu ya. Begitu. Kemudian fitnah, bab tentang fitnah. Ada 77 fitnah ya yang digambarkan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya. Loh, kok hilangnya? Ya, kemudian bab ahkam tentang hukum-hukum, kemudian bab i'tisam bil kitab was sunnah, memegang teguh Al-Qur'an dan As-Sunnah, bab dan terakhir bab tentang tauhid. Setiap bab dimulai dalam dengan ayat Al-Qur'an. Jadi tidak ada satu bab, satu fasal yang tidak dimulai dengan ayat Al-Qur'an. Dari sini kita tahu, Pak, bahwa ayat ini penjelasannya ini. Itulah kelebihan Sahih Bukhari. Jadi seolah-olah ketika kita belajar Sahih Bukhari, kita paham, oh ayat ini nih, ketika ayat ini turun, maka sabda dari nabinya ini itu, Pak. Contoh. Al-Baqarah 144. Qad nara taqalluba wajhika fis sama, falanuwalliyannaka qiblatan tardaha. Muhammad, kami tahu engkau setelah salat membolak-balikan wajah menghadap ke Baitullah. Insya Allah suatu saat nanti kami akan mengubah arah kiblat. Nah, ditulis ayat Qur'annya Al-Baqarah 144, di bawahnya hadis apa, Pak? Sallu kama ra'aitumuni usalli. Subhanallah. Salatlah kalian seperti kalian melihat aku salat. Maksudnya apa? Al-Baqarah 144 tadi kita sudah jelaskan tuh di masjid di sini offline ya. Al-Baqarah 144 Pak turun 2 gelombang, Pak. Gelombang pertama, potongan pertama 144 14 Sya'ban tanggal 2 Hijriah, tahun 2 Hijriah. Ya, karena Nabi kan sholatnya masih menghadap ke Baitul Maqdis tuh. Nabi dibully, katanya Quran beda dengan Taurat, katanya Quran beda dengan Injil, katanya Islam beda dengan Yahudi, beda dengan Nasrani, tapi kok kiblatnya masih menggunakan kiblat kami? Ada aja nih Islam nih. Subhanallah. Nabi Muhammad akhirnya apa, Pak? Akhirnya setiap kali sholat, selesai sholat, itu zikirnya menghadap kemana? Ke Baitullah, ke kota Mekah, Pak. 14 Sya'ban, Ba'da Asar. Turun potongan pertama Al-Baqarah 144. Muhammad, kami tahu kau suka mengubah arah kiblat. Badanmu dihadapkan ke Baitullah, bukan ke Baitul Maqdis setelah sholat. Suatu saat kami akan ubah arah kiblat Anda. Besoknya 15 Sya'ban, ya, besoknya 15 Sya'ban, sebelum sholat asar, Nabi bilang apa? Sallu kama ra'aitumuni usalli. Sholatlah kalian seperti kalian melihat aku sholat. Itu hadis itu tuh ya. Itu diucapkan oleh Nabi sebelum Nabi sholat asar tanggal 15 Sya'ban tahun kedua Hijriah. Apa artinya? Hati-hati ya, lihat aku. Khawatir nanti seolah-olah arah kiblat diubah. Cuma Nabi nggak bilang gitu aja. Nabi cuma menarasikan menjadi sebuah sabdanya. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kalian seperti kalian melihat aku salat. Awas, jangan meleng. Awas, fokus. Subhanallah. Apa yang terjadi, Pak? Salatlah Nabi asar, 2 rakaat masih menghadap ke Baitul Maqdis. Rakaat ketiga turun Al-Baqarah 144 potongan kedua. Apa itu? Fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram. Muhammad, sekarang hadapkan wajahmu menghadap ke mana? Ke Masjidil Haram, ke Baitullah di Mekah. Perpindahan itu berapa derajat tuh? 180 derajat, Pak. Sahabat nggak kaget. Kenapa? Udah ada aba-aba dari Nabi. Dengan apa? Sabda Nabi, sallu kama ra'aitumuni usalli. Subhanallah. Jadi di atasnya Al-Baqarah 144, di bawahnya hadis tadi. Paham, Pak ya? Jadi seolah-olah kitab Sahih Bukhari ini kita, Pak, subhanallah, diajarkan oleh Imam Bukhari, ini Qur'annya, ini loh penjelasannya. Oh, dahsyat betul, Pak. Nah, tapi ada juga ayat Quran, bab, itu yang kosong, nggak ada hadisnya. Yang kosong ini, Imam Bukhari belum mendapatkan hadis dengan kriterianya, atau berharap suatu saat nanti ada hadis-hadis yang sesuai dengan syaratnya.
Begitu ya. Nah, pertanyaannya, hadis Bukhari kan semuanya sahih. Ada nggak yang mengkritik? Ada. Siapa di antaranya? Imam Ad-Darqutni. Berapa hadis yang dikritik, Pak? 110. 110, Pak. 32 hadis. Ya, itu ada dalam Sahih Muslim juga. Sisanya berapa? Mohon maaf, bukan 68 nih. 78 itu ada dalam Sahih Bukhari, Pak. Tapi kritikan Imam Ad-Darqutni ini tidak mengubah, menurunkan derajat Sahih Bukhari. Di antaranya bab tentang apa? Tawasul. Subhanallah. Tawasul. Di salat istisqa, Pak. Hadis kelima dari salat istisqa. Umar sebelum salat istisqa, Pak, dia berdoa, Allahumma bil Abbas wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, dengan keberkahan Abbas bin Abdul Muthalib dan Nabi Muhammad, aghithna, turunkan kami hujan. Tawasul nggak tuh Umar tuh? Tawasul. Jadi dikritik sebetulnya karena perbedaan apa? Ideologi. Tapi tidak mengurangi kesahihan. Karena Umar memang melakukan demikian. Sanadnya tersambung. Subhanallah. Di atas bab tersebut, bab salat istisqa, Imam Bukhari menuliskan surat Al-Maidah 36. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah. Orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan cari wasilah tuh, suruh tawasul tuh. Dahsyat betul, Pak. Baca Sahih Bukhari kita jadi wise, Pak. Nggak mudah menyalahkan orang. Tidak merasa diri paling benar. Cocok nih untuk kawan-kawan di Abu Dhabi ini. Subhanallah. Udah habis belum waktunya nih? Belum, Ustaz. Oh, belum habis Masih, ya. Ustaz. Masih, Ustaz. Masih ada berapa menit? Ini 10 menit lah paling tidak. Nah, 10 menit ini saya kasih waktu untuk tanya jawab ya. Karena saya kedatangan mertua saya ini. Jadi setelah itu selesai. Ya, ini karena ada orang tua. Kan kata Imam Bukhari, birrul walidain. Begitu ya, 10 menit untuk tanya jawab nih. Silakan. Ustaz. Iya, baik. Sebetulnya 10 menit yang saya maksud itu sampai dengan akhir paparan. Kalau keseluruhan waktu 30 menit sebetulnya. Nah, begitu. Ini sesuai Jadi dengan karena saya ada kedatangan mertua ini ya. Imam Bukhari menyusun kitab Birrul Walidain, harus makan ini. Iya. Tafadhal, sesuai dengan keluangan waktu, Ustaz. Jazakallah khair. Iya, baik, ini saya sesuaikan saja dengan list penanya yang sudah ada di sini. Pertama, saya persilakan kepada Pak Taufik untuk menyampaikan pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan Ustaz dalam lindungan Allah ya, dan insya Allah jemaah juga sekalian. Begini Ustaz, Imam Bukhari sudah susun hadis itu sangat ketat ya, dari 600.000 jadi 9.000 malah yang dikitabkan ya. Itu saya pernah dengar ataupun mungkin pernah baca juga, ulama-ulama abad 20 lah boleh dikata, atau juga ada ustadz yang mengatakan bahwa hadis-hadis di kitab Sahih Bukhari itu sebenarnya tidak semua juga itu adalah hadis yang boleh dikata sahih katanya ya. Padahal kalau kita runut tadi sungguh luar biasa ya, filtering itu sangat-sangat ketat sekali, bahkan kata Ustadz sampai harus mendatangi tempatnya untuk memastikan itu hadis, sampai harus sholat istikharah 2 rakaat setiap hadis itu. Menurut Ustadz Dr. Mutali, bagaimana sih dengan pandangan orang tersebut ya, yang mengatakan bahwa hadis yang ada di Sahih Bukhari itu sebenarnya tidak semuanya dianggap sahih, dan mengapa mereka sampai sejauh itu, padahal kalau dari sisi penyusunan hadis itu Imam Bukhari sangat ketat gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, ini juga mungkin nggak terlalu jauh juga relasinya, bahkan ada beberapa teman yang tidak mau mengikuti mazhab, katanya mereka maunya ngikutin apa yang diturunkan Rasulullah ya, dalam arti 4 mazhab ini. Jadi tidak mengikuti mau mazhab Maliki, mau Syafi'i ataupun Imam Hambali ya, sama Imam Hanafi, mereka tidak mau, tapi mereka hanya ikut salafus salih saja ya. Padahal sebenarnya banyak mereka pun ngikutin dari hadis-hadisnya Imam Bukhari ini. Yang saya dengar pun Imam Bukhari pun mereka berguru juga ke Imam
gurunya Imam Syafi'i gitu ya. Jadi tidak jauh-jauh juga sebenarnya Imam Bukhari pun. Bagaimana juga tanggapan Imam Bukhari terhadap imam-imam yang ada di mazhab itu, misalkan Imam Maliki atau Imam Syafi'i, apakah Imam Bukhari juga termasuk yang mungkin menguatkan atau malah menentang, atau hanya orang-orang yang sekarang ini hanya seolah-olah tidak mengakui keberadaan Imam Maliki atau Imam Syafi'i, hanya ingin mengikuti apa yang sudah dituturkan Rasulullah tanpa ngikut ke madhab atau imam-imam ini. Terima kasih, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atur nuhun Kang Taufik. Terima kasih Kang Taufik ya, pertanyaannya bagus. Pertama, beberapa orang-orang atau para ulama yang mendhaifkan hadis-hadis Sahih Bukhari. Pertama, mesti saya klarifikasi bahwa mereka mendhaifkan bukan sanadnya. Ya, karena sanad dalam Sahih Bukhari ini susah dibantah nih Pak. Karena bersambung dia. Tadi kan Imam Bukhari nggak bisa nerima yang mursal, nggak bisa nerima yang munqati, yang mu'dal. Jadi semuanya tersambung. Jadi kalaupun ada hadis-hadis yang dikritik dalam Sahih Bukhari, bukan karena sanad. Tapi karena apa? Karena matan. Nah, matan itu terkait karena perbedaan cara pandang. Imam Ad-Daruqutni karena tawasul. Ya. Yang kedua, Imam Ad-Daruqutni itu karena bab riba dalam Sahih Bukhari. Ya, dalam bab Sahih Bukhari itu. Nah, tapi matan itu nyambung kepada Nabi Muhammad SAW. Nanti yang bab riba ini harus khusus ya. Saya kira ini perlu kita bahas hadis-hadis riba dalam Sahih Bukhari, Pak. Agar kita tahu dari hulu ke hilir apa itu riba, mana yang yang riba jahiliyah, mana yang riba modern begitu. Jangan-jangan ini menurut kita nggak riba, padahal apa? Padahal riba. Ah, itu kita penting belajar tuh. Tapi dalam sesi ini kayaknya nggak cukup waktunya. Jadi yang dikritik itu hanya matannya, bukan sanadnya. Kalau saya sebutkan Bin Baz di antaranya ya, para ulama-ulama Saudi. Saya pun tetap menghormati para ulama tersebut. Mereka mengkritik Imam Bukhari mungkin dengan ilmunya, bukan dengan hawa nafsunya. Hal itu mereka lakukan untuk menjaga akidah umat, mungkin seperti itu. Tetapi mohon maaf, jangan karena inna syani'aka huwal abtar wala taj'al syananu qaumin ala alla ta'dilu. Jangan karena kebencian kita kepada pemikiran seseorang membuat kita tidak adil. Nah, itu nggak boleh juga. Begitu ya. Tapi ternyata hadis-hadis yang lain dalam Muslim, Pak, dalam Kutubus Sittah, matan-matan yang ada dalam Sahih Bukhari dikuatkan. Ya, dikuatkan begitu. Contoh. Zikir setelah sholat jahar. Ya. Sebagian orang menyatakan bid'ah. Saya nggak berani, Pak. Kenapa? Karena dalam Sahih Bukhari hadisnya jelas, Pak. Ya, 311 nomor hadisnya. Ya. Abdullah bin Abbas anna raf as-sauti ba'da dzikri anna raf as-sauti ba'da salawatin Nabi sallallahu alaihi wasallam jahrun. Wa ana a'rifu anna salawatin Nabi sallallahu alaihi wasallam qad intahat min anna astaghfirullah jahrun. Bahwasannya mengeraskan suara, berzikir setelah sholat, itu dilakukan para nabi dan para sahabat. Tuh lihat tuh. Itu Sahih Bukhari, Pak. Jadi nggak boleh mengatakan zikir berjamaah keras itu bid'ah, nggak boleh. Sahih Bukhari, Pak. Jelas betul hadisnya. Satu waktu Abdullah bin Abbas telat datang ke Masjid Nabawi. Nabi ketika itu sedang zikir. Astagfirullah, astagfirullah. Kira-kira kalau zikirnya pelan-pelan, tahu nggak bahwa Nabi SAW sudah selesai? Nggak tahu. Berarti karena apa? Zikirnya keras. Subhanallah. Ini pula ketika saya mengaji dengan salah seorang ulama di satu negeri, ini akan saya sebutkan, Pak ya. Ulama besar. Ya, saya tanya, ya Syekh, kenapa kau larang kami berzikir setelah sholat? Apa jawabnya? Oh, hakadha 'allamana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitulah Rasulullah mengajari kami, katanya. Lalu bagaimana dengan Sahih Bukhari 311 hadisnya? Ana rafa sauti bidzikri kana fi adin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya zikir keras berjamaah itu terjadi pada masa Nabi. Dipeluknya saya tuh, Pak. Subhanallah. Karena itu pelajari Sahih Bukhari, dekati Sahih Bukhari, dalami Sahih Bukhari. Insya Allah kita tidak akan mudah menyalahkan. Sanadnya jelas, Pak.
dan diriwayatkan oleh banyak perawi-perawi yang lain. Lalu bagaimana hukum bermazhab? Bermazhab itu tidak ada dalil yang menyuruh, tapi tidak ada dalil yang melarang pula. Yang sombong itu baru belajar Islam, saya nggak perlu mazhab Syafi'i. Antara kita dengan Imam Syafi'i nggak usah dibandingin, Pak. Terlalu jauh, Pak. Terlalu jauh. Imam Syafi'i ibadahnya luar biasa, zikirnya luar biasa. Sodakohnya setiap hari Imam Syafi'i, Pak, itu 40 dirham. Andaikan 1 dirham 750.000 dengan rupiah hari ini, berapa itu? 750.000 kali 40 dirham, berapa itu? 28 juta ya? 28 juta sehari sodakohnya. Dahsyat betul. Kita itu bulanan tuh sebulan. Kita mau melampaui Imam Syafi'i, sombong betul. Imam Bukhari, beliau tidak mengatakan saya bermazhab Syafi'i, tidak. Saya bermazhab Hambali, tidak. Cuma Imam Bukhari dalam Al-Adabul Mufrad mengatakan demikian. Mengatakannya, ana ma'asyafi'i fil fiqhi. Aku cocok dengan Imam Syafi'i dalam fikih. Ya, wa ana ma'a baqiyatil ulama al-arba'a fil aqidah. Dan aku bersama para ulama 4 mazhab dan urusan akidah. Tuh lihat. Ya, tapi bukan berarti Imam Syafi'i divonis Syafi'i mazhabnya, Imam Bukhari divonis Imam Syafi'i, Imam Bukhari divonis Syafi'i, tidak. Selama hadis itu sahih, ya sudah amalkan. Makanya kata Imam Syafi'i apa? Idza shahhal hadis fahuwa madhhabi. Jika hadis itu sahih, itulah mazhabku. Memang ada ulama, ya, itu contoh diantaranya Syekh Azhar, ya. Syekh Azhar, beliau mengatakan dan menulis dalam bukunya itu Syafi'iyatul Bukhari, bahwa Imam Bukhari itu bermadzhab Syafi'i karena dalam beberapa hadis, ya, dalam hadis-hadis yang dimuat dalam Sahih Bukhari kelihatan betul Imam Bukhari bermadzhab Syafi'i begitu. Contoh tentang apa? Kunut, tentang tawasul, kan begitu ya, tentang jumlah air, kapan mustakmal, kapan tidak mustakmal. Tetapi Imam Bukhari melakukan itu karena bukan beliau bermadzhab Syafi'i, bukan, tapi karena sahihnya hadis itu. Bab tentang witir, hadis terakhir, hadis 4 terakhir dari bab witir apa? Itu hadis tentang kunut, Pak. Jadi bab witir dalam Sahih Bukhari 4 hadis terakhir itu tentang kunut. Hadis terakhir dalam bab witir apa hadisnya? Qanata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qunutal maghrib wal fajri. Rasul sallallahu alaihi wasallam selalu melaksanakan kunut salat maghrib dan salat subuh. Subhanallah. Padahal hadis keempat sebelum terakhir hadisnya apa? Qanata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatta al-wafah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kunut sampai wafatnya. Hadis ketiga sebelum terakhir kata Anas bin Malik itu dinasah hadisnya. Berarti kan kita pakai yang 3 terakhir. Kemudian yang 2 terakhir qanata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syahran. Rasul sallallahu alaihi wasallam kunut 1 bulan. Berarti yang dipakai ini. Tetapi hadis terakhirnya Rasul kunut maghrib dan subuh. Kalau dalam hukum, Pak, kita pakai peraturan pertama atau pakai peraturan terakhir, Pak? Halo? Terakhir. Pakai peraturan terakhir, Pak. Subhanallah. Bukan karena Imam Syafi'i, bukan karena Imam Bukhari Syafi'i, bukan. Tapi karena hadis-hadis itu sahih adanya. Walaupun ada ulama yang menyandingkan pemikiran Imam Bukhari dengan Imam Syafi'i. Sebetulnya bukan karena beliau bermazhab Syafi'i, bukan. Ya, tetapi karena hadis-hadis itu sahih, selama sesuai dengan kriterianya, selama sesuai dengan syaratnya, sudah masuk saja. Ya, sudah masuk saja. Contoh, hadis tentang 40 hari tidak ada dalam Bukhari, padahal itu Syafi'i, Pak. Imam Nawawi ada 40 hari ketika orang meninggal. Ya. Ketika orang meninggal ada 7 hari, Pak. Ya, dalam kitab Al-Majmu' Syarah Muhadzab, kitab Imam An-Nawawi, ada namanya 7 hari orang meninggal seperti di Indonesia. Tapi dalam Sahih Bukhari tidak ada. Ya, tahlilan sampai 7 hari tidak ada. Yang ada dalam Sahih Bukhari itu tahlilan 3 hari, Pak. Padahal mazhab Syafi'i ada namanya 7 hari, ada namanya 40 hari.
Artinya apa? Membuktikan bahwa Imam Syafi'i itu bukan, bahwa Imam Bukhari itu bukan karena Syafi'inya, tapi karena sahihnya hadis. Begitu ya. Buktinya dalam bab takziah beliau hanya 3 hari. Tidak pakai yang 7, tidak pakai yang 40. Begitu Kang Taufik ya. Begitu. Jazakallah. Baik Ustaz, baik Ustaz. Ini masih ada 2 pertanyaan lagi apa masih ada waktu Ustaz? Boleh. Di sana masih belum maghrib ya? Belum, masih kita ada waktu 20 menit. Oh, masih lama rupanya ya. Iya, Ustaz. Subhanallah. Baik, kita lanjutkan saja dengan penanya berikutnya. Di sini lihat Pak Heru. Pak Heru, silakan. Ya, mungkin beliau tidak sedang mendengar. Saya loncat saja ke pertanyaan berikutnya. Nanti barangkali Pak Heru bisa bergabung lagi. Ini ada pertanyaan dari Pak Sandi terkait dengan tadi di antara yang disampaikan. Yang dimaksud dengan outline atau metodologi disusun di Masjidil Haram, itu apakah susunan kitabnya dari permulaan wahyu sampai dengan tauhid tadi, ataukah hal yang lain? Begitu pertanyaannya. Baik. Jadi yang dimaksud dengan metodologi, kira-kira ini hadis seperti apa yang diterima? Pertama dari segi sanad. Dia bikin tadi itu dengan pola yang 3 tadi. Ya, syarat sahih, kemudian sanad, ya, kemudian yang bersambung, begitu tuh ya. Itu syarat. Jadi ada syarat isnad, ada syarat matan. Yang kedua sistematika. Dia membuat 97 bab atau 97 kitab itu di Mekah. Jadi outline-nya itu bab 1, bab 2, bab 3, bab 4, ya. Itu dibuatnya di mana? Di Masjidil Haram. Ketika selesai melaksanakan umrah. Jadi ketika masih waktu haji itu. Nah, itu semua diselesaikan di mana? Di Mekah, di Masjidil Haram. Jadi kalau bisa nih Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, itu Kang Sandi ya, itu draft buku Surah Nabawiyah dia harus dibawa umroh itu. Ya. Ya diselesaikannya di Raudhah itu. Ya kalau ingin mengikuti para salafun saleh itu. Nah, beliau menyusun kerangka dasar Sahih Bukhari dari mulai metodologinya. Jadi metodologinya itu seperti apa? Dia menyusun syarat sahih sanad, syarat sahih matan, syarat sahih perawi jenis apa yang diterima, perawi jenis apa yang ditolak. Itu metodologi. Yang kedua, dia melakukan metode observasi. Kalau di hadis itu disebutkan tempat, dia ke tempat itu, Pak. Ya, makanya beliau ketika dijelaskan terkait tentang kaum Samud, beliau ke Madain Soleh tuh. Madain Soleh itu sekitar berapa ya? 400 km dari Madinah tuh Pak, tuh jauh betul. Berangkat ke sana coba. Ya, ke Madain Soleh. Hadis tentang Badar, berangkat ke Badar. Hadis Taif, beliau ke Taif, Pak. Ya, hadis tentang apa? Tentang Syam, beliau berangkat ke Suriah. Hadis tentang Aqsa, berangkat ke Palestina. Hadis tentang kunjungan Nabi Ibrahim datang ya, dari mana? Dari Palestina ke Mesir, beliau berangkat ke Mesir. Subhanallah. Itu luar biasa. Jadi tidak ada hadis yang disebutkan tempat dalam hadis tersebut Imam Bukhari nggak datang. Ini metode apa namanya? Observasi. Nah, setelah itu baru beliau bikin outline. Ini kira-kira berapa bab nih? Ternyata 97 bab atau 97 kitab. Dari 3.000 berapa? 3.400 sekian pasal. Nah, yang itu beliau susun di mana? Di Mekah. Sedangkan hadis-hadisnya beliau muat di mana? Di Raudhah, Pak. Ya, di Raudhah. Subhanallah. Jadi base camp penulisan Sahih Bukhari di mana? Di Raudhah base campnya itu, Pak. Ya, dapat hadis balik lagi ke sini, dapat hadis balik lagi ke sini. Padahal umurnya berapa tahun ketika itu, Pak? 15 tahun. Subhanallah. 15 tahun. Pertanyaannya, berarti kan itu perlu dana banyak itu. Hah? Perlu biaya benar itu. Subhanallah. Sekali-kali kita nulis nih ya, budget yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dalam menyusun Sahih Bukhari. Subhanallah. Cuma memang ada penjamin di antaranya, ada kafil. Ada dermawan ya, itu yang menyumbangkan hartanya orang Ahlul Madinah. Ya, orang Ahlul Madinah keturunannya Abdurrahman bin Auf. Ya, keturunan bin Auf dan anaknya Sa'ad bin Adi. Ya, Sa'ad bin Adi yang dipersaudarakan dengan Abdurrahman bin Auf. Subhanallah. Itu juga memberikan harta yang banyak kepada siapa? Kepada Imam Bukhari.
Karena Imam Bukhari hartanya habis sampai digunakan untuk melaksanakan ibadah haji. Ayahnya Imam Bukhari, Ismail, itu orang kaya. Tapi hartanya habis semua untuk apa? Untuk ilmu. Apakah ibunya menyesal? Tidak. Ya, apanya ibunya prihatin? Tidak. Subhanallah. Nah, di antaranya ada ulama yang menjamin. Subhanallah, itu harta yang dikeluarkan oleh cucunya Abdurrahman bin Auf, Pak, ngalir terus sampai hari kiamat. Subhanallah. Begitu ya. Semoga Bapak Ibu yang infak juga untuk kegiatan ini juga ngalir ini pahalanya. Begitu ya. Mudah-mudahan Allah terima. Mudah-mudahan Allah panjangkan berkah pahalanya. Allah alam bisawab. Gitu ya, Ustaz Sandi ya. Itu yang disusun di Masjidil Haram itu peristiwanya terjadi pada usia 15 tahun Ustaz ya berarti? Ketika haji aja 15 tahun itu. 15 tahun. Kita udah berapa tahun ini? Karya apa yang akan kita wariskan kepada anak cucu kita nih? Sahih apa nih? Sahih Sandi atau sahih apa nih? Subhanallah. Kayaknya Sandi nggak sahih lagi nih. Wallahu alam nih. Sandi mana? Wallahu alam juga kita. Subhanallah. Paling tidak hasan lah walaupun nggak sahih. Jangan sampai dhaif. Apalagi maudhu kan begitu. Harus ada karya yang diwariskan. Agar itu menjadi hujah, Pak. Ya, Imam Bukhari subhanallah sudah nikmat betul. Ya, setiap kali kita baca Sahih Bukhari pahalanya sampai ke Imam Bukhari. Ini termasuk kita belajar Sahih Bukhari karena kita alhamdulillah dapat pahala mudah-mudahan ya. Itu sampai juga ke Imam Bukhari pahalanya. Semua kajian hadis pasti baca Sahih Bukhari. Belajar hadis-hadis tentang puasa pasti baca Sahih Bukhari, Pak. Oh, subhanallah, banjir pahala. Kita meninggal, Pak, karya apa yang dibaca sama anak cucu kita, Pak. Sama generasi setelah kita yang pahalanya ngalir kepada kita, Pak. Jangan-jangan cerita kejelekan kita semua. Habis kita ludes kita nih, Pak. Karena itu berkaryalah. Makanya wahyu pertama apa? Iqra, iqra, iqra. Baca, baca, baca. Subhanallah. Begitu tuh ya. Nah, ayat di antara ayat-ayat pertama yang turun di Madinah. Kalau di Mekah ayat pertamanya iqra. Di Madinah ayat pertamanya apa? Wal qalami wama yasturun. Bahwa yang dibaca wal qalam harus ditulis. Ya, harus ditulis. Mekah periode bacaan, Madinah periode penulisan. Begitu. Orang menulis nggak baca bisa nggak? Nggak bisa. Subhanallah. Begitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, jazakallah, Ustaz. Yak. Wa yak. Ya, ini ternyata Pak Heru menuliskan pertanyaannya di papan chat. Saya bacakan saja. Dalam masa sahabat dan tabi'in, pembukuan hadis sepertinya dibatasi seperti mimpi Umar bin Khattab yang mana Rasulullah tidak menyetujui pembukuan hadis. Sedangkan pada masa setelahnya Umar bin Abdul Aziz dan setelahnya pembukuan hadis sangat intensif. Pertanyaannya adalah perbedaan hukum dalam pembolehan pembukuan hadis dikarenakan ada perbedaan sebab-sebab sehingga hukum juga berubah. Apakah begitu? Baik, benar Pak. Hukum itu dia sesuai dengan konteksnya. Ya, periode-periode awal di Mekah, para sahabat Rasulullah fokus kepada wahyu Al-Quran. Ya, karena itu keluar sabda dari Nabi, la taktubu man kataba anni ghairal Quran falyamhu. Yang menulis dari aku selain Al-Quran tolong hapus. Kenapa? Quran aja belum lengkap diturun. Ya, Quran saja belum lengkap diturunkan. Tolong yang dicatat Quran dulu saja. Tapi Nabi memang mengizinkan beberapa untuk menuliskan apa? Hadis. Di antaranya siapa? Hurairah. Punya banyak tulisan dia. Abdullah bin Mas'ud, Anas bin Malik. Tetapi official, resminya, yang Nabi perintahkan hanya Quran yang ditulis. Kenapa? Khawatir tercampur karena itu. Ya, jangankan hadis Pak, Quran aja yang diselewengkan oleh apa itu Abdullah bin Abi Sarah begitu ya, seorang khianat begitu, sehingga dia dikecam oleh Rasulullah SAW dan badannya terbakar di Baitullah, kan begitu. Nah, ketika masa Umar bin Abdul Aziz, beliau berkunjung ke beberapa daerah, kok azannya cuma 3 waktu, azan zuhur untuk asar juga, azan maghrib untuk isya juga. Kalau mereka sholat zuhur nggak perlu sholat asar, kalau mereka sholat maghrib nggak perlu sholat isya. Kenapa kalian seperti itu?
Oh, kami kan dalilnya dalam Quran begitu. Al-Isra 78. Aqimis salata liduluki syamsi ila ghasaqil lail wa Qur'an al-fajr. Inna Qur'an al-fajri kana masyhuda. Jadikan salat karena terbit matahari. Satu, waktu salat karena ada matahari. Ila ghasaqil lail, sampai waktu malam. Yang berarti waktu salat berapa itu? 2 waktu malam. Wa Qur'an al-fajr, dan waktu subuh. Jadi waktu dalam Al-Quran sholatnya cuma 3 waktu. Tuh lihat. Quran aja mengatakan cuma 3 waktu. Kenapa jadi 5? Tidakkah kalian baca hadis Nabi? Apa jawab masyarakat Umar bin Abdul Aziz? Siapa ulama yang mengajari hadis kepada kami? Kitab apa yang bisa kami baca? Bahwa sholat itu 5 waktu. Disitulah Umar bin Abdul Aziz memerintahkan untuk menyusun sahih. Untuk menyusun kitab hadis, Pak. Kenapa? Karena kondisi ketika itu. Wallahu a'lam bishawab. Begitu Pak ya. Baik. Saya sebagai MC ingin bertanya juga, Ustaz. Silakan. Terkait dengan penulisan kitab Sahih Bukhari ini, di antara yang saya dengar adalah bahwa beberapa hadis yang biasanya sering dipahami dengan konteks tertentu itu ternyata didapati diletakkan oleh Imam Bukhari dalam suatu judul bab yang agak aneh, yang kemudian baru belakangan disadari setelah dikaji bahwa ada maksud-maksud tertentu yang menunjukkan kecerdasan Imam Al-Bukhari. Apakah bisa Ustaz jelaskan lebih jauh? Ya, begitu. Sebetulnya bukan hanya itu, termasuk ada hadis-hadis yang banyak terulang. Ditanya, kenapa kau melakukan itu? Untuk membuktikan bahwa hadis ini riwayatnya banyak, jalannya banyak, thoriqohnya banyak, bahwa secara hukum statusnya sangat kuat. Itu satu. Yang kedua, ada hadis-hadis tertentu beliau letakkan ya untuk menjadi, padahal hadisnya tidak seperti itu. Contoh, ada judul sama babnya nggak nyambung. Ya, bukan nggak nyambung sih, tidak dijelaskan detail. Contoh, Imam Bukhari memberi judul babnya itu Babu Sholati Rokaatain Qoblal Jum'ah. Kan? Bab sholat 2 rakaat sebelum sholat Jumat. Sehingga di masyarakat kita Indonesia ada namanya Qobliyah apa itu? Qobliyah Jumat. Tapi dalam hadisnya Imam Bukhari tidak menyebutkan spesifik. Ya, tidak menyebutkan spesifik. Apa artinya? Babnya itu seolah-olah pemikiran Imam Bukhari, ya. Beliau berharapkan dapat hadisnya, tetapi hadis-hadisnya itu tidak spesifik. Justru hadis pertama tentang apa? Adzana, dalam hadis tadi ya, tentang sholat Jumat, tentang 2 rakaat sebelum sholat Jumat. Adzana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakrin wa Umar adzanan wahida. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam beserta Abu Bakar dan Umar azan Jumatnya cuma 1 kali. Wazada Utsman adzanaini, dan Umar dan Utsman bin Affan menambah azan Jumat menjadi 2 kali. Hadis di bawahnya dalam bab sholat Jumat apa itu? Baina kulli adzanaini sholatun. Antara 2 azan ada sholat. Paham nggak? Paham Ustaz Sumarwito ya? Baina kulli adzanaini sholatun. Antara 2 azan ada sholat. Tapi tidak dijelaskan spesifik Nabi itu apakah qobliyah Jumat atau tidak. Setelah Utsman menambahkan azan Jumat jadi 2, akhirnya apa? Antara 2 azan ada sholat sunnah. Jadi sebetulnya antara judul dengan hadisnya nggak spesifik kan? Begitu. Bahkan yang ini nanti diulang dalam bab at-tatawu'at. Bab sholat-sholat sunat. Wan nawafil. Dan bab sholat-sholat sunat. Bab puasa sunat dan bab puasa terkait sholat-sholat sunat. Nah itu demikian. Begitu ya. Artinya apa? Bahwa dalam ini yang saya sebut nih. Kenapa judulnya? Dan pemikiran fikih Imam Bukhari. Jadi secara pribadi beliau condong bahwa Jumatan itu ada apa? Halo? Ada qobliyah. Sholat qobliyah. Berarti ini apa? Pemikiran fikih namanya. Begitu ya. Pemikiran fikih namanya. Nah disinilah level kondisi ruang Imam Bukhari dikritik. Kok nggak ada yang spesifiknya? Makanya tidak ada karya yang sempurna sebetulnya ya. Kesempurnaan itu hanya milik Allah. Karena itu
para ulama di Mesir, di Saudi, banyak yang ingin melanjutkan karya Imam Bukhari ini. Di antaranya apa? Ada bab, belum ada hadisnya. Nah, kenapa Imam Bukhari pede betul bikin outline tuh Pak, sistematika. Bab 1, bab 2, bab 3, judulnya ini. Padahal hadisnya belum ada. Kenapa? Karena beliau yakin betul. Ya, dengan mubasyirat, isyarat-isyarat itu. Subhanallah. Beliau hafal 600.000 hadis, cuma memang usia ya yang mengakhiri karya-karya beliau sehingga wafat. Bayangkan pada tahun 255 Hijriah, 1 tahun sebelum Imam Bukhari wafat, sakit-sakitan tuh Imam Bukhari itu, Pak. Sakit-sakitan. Ya, sakit-sakitan tuh. Dan ketika itu Sahih Bukhari belum selesai. Ya, beliau berdoa, Balighna Ramadan, Balighna Ramadan. Nah, beliau berdoa dengan doa yang dalam Sahih Bukhari sendiri nggak ada. Apa itu? Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkahi Rajab, berkahi Sya'ban, sampaikan umur ke bulan Ramadan. Dikritik Imam Bukhari, guru, dalam Sahih Anda tuh nggak ada, dan itu bukan hadis sahih, saya tahu. Tapi tidak bolehkah aku berdoa dengan doa itu? Aku tidak disebutkan kepada Nabi, aku berdoa saja. Ya, kalau bisa jangan kau wafatkan dulu sampai karya ini selesai. Minimal sampai bulan Ramadan. Ternyata betul, Pak. Hadis terakhir bab tauhid dalam Sahih Bukhari diselesaikan menjelang maghrib tanggal 20 Ramadan, Pak. Selesai sholat maghrib, beliau wafat tanggal 1 Syawal tahun 256 Hijriah, bertepatan dengan 870 Masehi, Pak. Pas 1 Syawal. Ketika apa itu? Ketika takbiran meninggalnya, habis sholat maghrib. Disitulah Sahih Bukhari dipungkaskan, diselesaikan. Begitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Jazakumullah khairan katsira kepada Ustadz Dr. Abdul Muta'ali atas semua ilmu yang telah dibagi dengan kita semua. Seperti biasa, sebelum mengakhiri forum ini, kita mohon kepada Ustadz Abdul Muta'ali untuk bisa membacakan doa buat kita semua. Jazakallah khair. Afwan ya, ini waktunya nggak seluas sebelumnya ya. Insyaallah lain kali kita melaksanakan. Nanti bulan Ramadan ada kajian atau tidak? Kalau ba'da tarawih kan waktunya luas tuh, bisa sampai sahur kan ya? Kalau mau puas nanti Ramadan bisa sampai sahur itu. Subhanallah, betul-betul. Betul-betul qiyamul lail kalau itu tuh. Menghidupkan malam-malam Ramadan itu tuh ya. Subhanallah. Jadi kajian semalam suntuk. Betul, kajian semalam. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma a'inna ala dzikrika wa husni ibadatik ya Rabb. Bantu kami untuk mengingat Engkau, untuk berzikir kepada Engkau, untuk bersyukur kepada Engkau. Bantu ibadah kami sesuai dengan ibadah Nabi Engkau, para sahabat-sahabat terbaik Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dekatkan kami dengan para ulama, dekatkan kami dengan ulama-ulama istiqomah. Jadikan putra-putri kami soleh-solehah, ahli siyam, ahli qiyam, ahli sunnah, penegak syariat yang sayang kepada sesamanya, sayang kepada Qur'annya, bangga kepada Nabi, bangga kepada Qur'annya, tidak bangga kepada yang lain kecuali bangga kepada Qur'an, bangga kepada agamanya. Agama menjadi tujuannya. Ya farijal ham, ya kashifal gham, ya man yabdi yaghfir wa yarham. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Saudara-saudara kami yang sedang berjuang di Abu Dhabi untuk membela keluarganya, berikan kesehatan, berikan keberkahan, jadikan mereka pejuang-pejuang Islam yang terbaik, rizki yang halal, yang berkah ya Rabb, untuk mereka beribadah di jalan-Mu. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Afwan ya, saya pamit duluan ya. Silakan Ustaz.